Assalamualaikum, halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat, amin. Mungkin akan ada yang bertanya-tanya, ngapain coba saya nenteng-nenteng kasur ke belakang rumah. Jadi di sini akan sedikit saya jelaskan. Ini itu kasur lajang, tapi kayaknya saya nggak harus jelasin ya. Pasti teman-teman udah bisa ngelihat kalau ini memang khusus untuk satu orang. Jadi sekarang saya ingin mencuci ini tempat tidur atau kasur. Ini bisa disebut kasur atau gimana sih? Soalnya kalau kasur biasanya kalau kami menyebut kasur itu yang kasur busa atau yang kasur kapas. Tapi kalau ini modelnya yang seperti spring bed, tapi ini hanya untuk khusus satu orang aja. Kenapa saya angkat ke belakang rumah? Karena ini itu pengen saya cuci atau ingin saya bersihkan. Soalnya kasur ini adalah kasur bekas. Itu bukan klakson mobil ya teman-teman ya, itu adalah klakson kapal. Saya sengaja nggak senyapkan supaya teman-teman bisa mendengar klakson kapal dan klakson mobil itu hampir sama. Ya udah, kita nggak usah membahas soal klakson kapal. Sekarang kita kembali ke topik. Jadi sekarang ini saya sudah mulai mencuci ini tempat tidur. Tempat tidur ini saya juga gosok pakai gosokan kain dan saya juga pakai bros. Kenapa saya bros? Karena di sini itu ada noda berwarna hitam. Mungkin kalian berpikir kok tempat tidurnya bisa ada noda berwarna hitam. Di sini sedikit saya akan jelaskan ya. Kasur ini itu berasal dari kapal. Ini itu kasur bekas yang dipakai oleh teman suami saya. Jadi dia itu beli kasur baru. Jadi kasur yang lama itu mereka kasih ke kami. Tapi sebelum kasur ini diserahkan ke kami, karena kan penggantian kasur ini waktu itu tidak di sini ya, kalau nggak salah di Malaysia sana. Jadi sebelum kapalnya itu masuk ke sini, dia taruh kasur ini ke nggak tahu lah ya bagian mana yang ada di kapal itu. Cuman di situ ada beberapa barang-barang yang udah ada oli, entah kena apa ya, pokoknya tempat barang-barang peralatan kapal lah. Jadi wajar lah ya kalau ada kena noda hitamnya atau ada kena kotornya. Makanya kasur ini saya cuci bersih sebelum kami gunakan. Tapi kalau untuk noda hitam itu memang tidak bisa hilang ya, soalnya itu kayaknya kena oli. Jadi sudah saya bros pakai air sabun, tetap aja tidak mau hilang. Hanya saja warnanya itu sudah tidak sekotor yang pertama kali kasurnya kami ambil. Sedikit info, kami itu memang sering ya dikasih barang-barang bekas yang ada di kapal, seperti tempat tidur, mesin cuci, kulkas, atau TV. Kalau mereka itu ganti barang yang baru, yang lama pasti mereka kasih ke kami. Jika seandainya barang itu masih bagus, masih layak pakai, kami akan pakai untuk kami sendiri. Tapi kalau barangnya udah rusak, biasanya saya akan jual ke tukang rongsokan. Itu pun mereka selalu kasih tahu ya kalau seandainya barang yang mereka kasih ke kami itu masih bagus atau tidak. Misalnya mesin cuci yang patah cuman tutupnya aja, nanti mereka akan kasih tahu, Kak, itu cuman tutupnya aja yang rusak, yang patah barangnya masih bagus, kakak masih bisa gunakan atau kakak jual. Tapi kalau seandainya barangnya itu udah mati total, nanti mereka juga akan kasih tahu, Kak, ini udah mati total, mungkin udah nggak bisa dipakai, kakak bisa jual aja ke ronsokan. Kayak gitu ya teman-teman ya. Dan ini pun tempat tidurnya itu masih layak dipakai. Tempat tidurnya nggak ada kempes sama sekali, hanya saja karena ini berwarna putih, jadi mungkin terlihat lebih kotor. Soalnya ya barang bekas, namanya yang barang bekas ya kotor lah ya kan. Tapi nggak ada rusak sama sekali atau penyok sama sekali. Masih utuh, masih kokoh lah, masih bagus, nggak ada penyot-penyotnya. Makanya saya itu memutuskan untuk mencuci dan untuk menggunakannya sendiri. Mungkin untuk sebagian orang ini itu sudah tidak layak pakai ya, tapi kalau untuk saya ini itu masih bisa digunakan. Ini nanti bisa dipakai untuk anak-anak saya. Dan kemarin pun kata suami udah ada yang nawar ya, katanya ada yang mau, tapi saya bilang nggak usah dijual. Ini untuk kita aja, bisa dipakai untuk anak-anak. Mungkin nanti akan ada yang berpikir seperti ini, kenapa dicuci seperti nyuci pakaian, diberos, disabun, terus disemprot air. Iya, saya sengaja ya menyuci dengan cara ini atau membersihkan tempat tidurnya dengan cara ini, karena menurut saya dengan cara ini jauh lebih bersih menurut saya. Mungkin kalian berpikir kalau dicuci seperti itu gimana cara mengeringkannya, pasti itu airnya banyak, terus akan susah untuk dikeringkan. Tidak ya teman-teman ya, kalau menurut saya ini itu tidak akan lama untuk mengeringkannya. Paling dijemur sekitar 1 atau 2 hari, atau mentok-mentoknya 3 hari deh, pasti akan kering. Tapi ini menurut saya ya.
Soalnya cuaca di sini itu sekarang lagi ekstrim-ekstrimnya. Panasnya itu ekstra dari jam 9 pagi sampai jam setengah 6 sore. Iya betul, kadang udah jam 5 lewat masih cuaca itu masih sangat panas. Makanya saya itu berani ya untuk nyemprot pakai air. Menurut saya 2 atau 3 hari paling lambat pasti akan kering. Singkat cerita, ini itu penyemprotan air terakhir. Seperti yang kalian lihat tadi, saya udah pertama bros pakai air sabun, terus saya semprot, terus saya bros lagi, dan sekarang saya semprot lagi untuk yang terakhir kalinya. Saya hanya menggunakan 2 kali bros dan 2 kali semprot. Menurut saya 2 kali saja sudah cukup ya. Soalnya yang warna hitam ini memang tidak mau hilang sama sekali. Karena itu oli ya, makanya susah untuk dihilangkan. Ini itu masih pagi ya, masih jam 9 kurang atau setengah 9. Tapi teman-teman bisa lihat sendiri kan cuacanya itu sudah panas. Makanya saya itu semangat sekali untuk mencuci tempat tidur ini. Siapa tahu nggak perlu 2 atau 3 hari, siapa tahu hari ini bisa kering. Kita lihat aja nanti ya, kalau seandainya hari ini bisa kering, nanti malam udah bisa digunakan oleh anak saya. Setelah tadi saya cuci, terus saya biarkan di sini sekitar 1 sampai 2 jam. Sekarang saatnya mau saya pindahkan ke depan rumah. Soalnya kalau di sini itu mataharinya nggak terlalu kuat ya, tapi kalau di depan rumah itu mataharinya cukup kuat. Jadi saya pindahkan ke depan rumah aja. Seperti inilah pemandangan di depan rumah saya. Mungkin yang sering nonton video saya dia udah tahu ya. Jadi sekarang saya mau jemurnya di sini aja supaya lebih cepat kering. Video hari ini itu singkat aja, hanya sebatas membersihkan tempat tidur yang dikasih oleh teman suami saya. Sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mengikuti kegiatan saya hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Bye bye teman-teman. Assalamualaikum. Ternyata ini nggak sampai 2 atau 3 hari jemurnya teman-teman ya. Ini saya jemurnya sehari ini aja udah pada kering nih. Nih kayaknya nggak basah. Oh ini ada basah sedikit. Soalnya ini udah jam 5, sebetulnya masih panas. Cuman panasnya itu nggak seperti panas di siang hari ya. Cuman ini aja ya yang basah sedikit. Nih saya udah periksa semua, nggak ada yang basah lagi. Cuman ini aja yang basah sedikit. Soalnya ini di bagian bawah ya waktu berdiri. Nih. Aku di luar juga. Nih nggak ada yang basah. Cuman ini aja sedikit yang basah. Berarti tinggal ini aja besok dijemur lagi. Soalnya tadi kan jemurnya itu pertama mirip gini, terus terakhir saya berdirikan. Jadi ini yang di bagian bawah. Tapi kalau ini yang sebelah ini udah kering, cuman ini aja yang basah. Aduh.